Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktavani dengan NIM 195211167 dari Teknik Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Lutfi Muhammad Azmi Asegaf dengan NIM 19521168, jurusan Teknik Kimia angkatan 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahma Lestari dengan NIM 19521178 dari Teknik Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Melewati dengan NIM 195211193. Yang akan dijelaskan pada presentasi hari ini adalah yang pertama, pengertian sifat koligatif larutan. Yang kedua, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, contoh dalam industri. Yang keempat, dalil yang berkaitan. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya bergantung kepada jumlah partikel zat terlarut, bukan kepada identitas atau jenis partikel zat terlarut, yaitu atom, ion, dan molekul. Artinya, sifat koligatif hanya memandang kuantitatif, bukan kualitatif. Untuk istilah koligatif sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu colligare, yang artinya bergabung bersama. Sifat koligatif larutan ada 4. Yang pertama, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Penurunan tekanan uap secara ideal, tekanan uap dari pelarut volatil di atas larutan yang mengandung zat larut non-volatil berbanding lurus terhadap konsentrasi pelarut dalam larutan. Hubungan dalam sifat koligatif larutan ini dinyatakan secara kuantitatif dalam hukum Raoult. Hukum Raoult menjelaskan tekanan uap dari pelarut di atas larutan sama dengan hasil kali fraksi mol dari pelarut dengan tekanan uap dari pelarut murni. Yang kedua ada kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah fenomena perubahan titik didih menjadi lebih besar ketika adanya zat terlarut di dalam pelarut. Yang ketiga ada penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Contohnya termasuk penambahan garam dalam air, alkohol dalam air, atau pencampuran dua padatan seperti pengotor menjadi obat bubuk halus. Dalam kasus terakhir, senyawa yang ditambahkan adalah zat terlarut dan padatan asli dianggap sebagai pelarut. Yang terakhir ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Baiklah, di sini akan menjelaskan contoh di kehidupan sehari-hari dari sifat koligatif larutan. Yang pertama itu kolam apung. Jadi orang bisa mengapung di permukaan itu karena kadar mineral dan kadar kolam apung itu 10 kali lebih tinggi dari kadar air laut. Jadi semakin banyaknya kadar garam di dalam suatu air, maka akan membuat tubuh manusia itu makin mengapung di atas air. Jadi perbedaan kolam apung itu dengan kadar air lautnya itu sangat berbeda jauh. Makanya tubuh manusia itu bahkan lebih mudah mengapung di atas air. Yang kedua itu mencairkan salju di jalan raya. Nah, jadi orang mencairkan salju itu menggunakan garam.
karena garam itu memberatkan air yang bersifat larutan garam. Jadi semakin tinggi kepadatan atau molaritas garamnya, maka akan semakin rendah pula titik beku airnya yang terjadi, karena di situ garam itu memiliki sifat higrokopis yang tinggi sehingga mudah menyerap air di sekelilingnya. Jadi makanya orang-orang di luar sana kalau misalnya terjadi hujan salju akan menaburkan garam di sepanjang jalan. Dan itu juga bisa merendahkan titik beku air yang terjadi. Nah, yang ketiga itu ada air mendidih. Di sana air yang dipanaskan di api dengan suhu mencapai titik didih yang akan timbul menjadi pendidihan murni air. Nah, karena saat kita memanaskan air, partikel-partikel air itu akan saling berpisah untuk membentuk uap air. Makanya terjadi kenaikan tekanan zat cair dan terjadinya pendidihan murni air. Nah, jadi yang contoh terakhir itu ialah mesin cuci darah. Nah, jadi mesin cuci darah itu bekerja seperti proses perpindahan molekul-molekul kecil seperti urea melalui membran semipermeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Nah, membrannya itu nggak bisa ditembus oleh molekul besar karena seperti protein kan. Jadi dia tuh nggak bisa ditembus, jadi dia tetap dalam darah. Jadi fungsinya orang membersihkan darah itu, cuci darah itu atau hemodialisis itu adalah prosedur medis yang bertujuan untuk menggantikan atau membersihkan fungsi ginjal gitu loh akibat kerusakan pada organ. Jadi selama prosesnya itu darah itu mengalir ke dalam mesin terus ke dalam tubuh pasien melalui saluran steril, membran dialisis khusus. Jadi membran tersebut itu zat sisa-sisa metabolisme tubuh akan dibuang dan ditapung di dalam cairan khusus. Nah, jadi kan cuci darah itu kan diperlukan bagi orang yang udah menderita kerusakan ginjal. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan sifat koligatif larutan dalam bidang industri dengan kelompok saya mengambil contoh distilasi minyak bumi. Dan berikut adalah pemaparannya. Minyak bumi adalah minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus diproses terlebih dahulu. Pengolahan dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap, yaitu primary processing atau distilasi bertingkat dan secondary processing yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Kita masuk pada penjelasan proses utama atau primary processing, di mana minyak bumi dibagi menjadi beberapa fraksi. Yang pertama adalah menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau liquefied petroleum gas, digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan bahan bakar mobil BBG, mobil yang menggunakan bahan bakar gas atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Kemudian fraksi kedua, fraksi nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, harus diolah terlebih dahulu dengan pengolahan lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau petrol atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Selanjutnya adalah fraksi ketiga atau fraksi tengah, dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur sebagai bahan bakar pesawat jet. Kemudian fraksi keempat dihasilkan solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan fraksi yang terakhir adalah fraksi kelima, yaitu atau residu, berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut menjadi tahap kedua. Pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Kita masuk kepada pengolahan tahap kedua atau secondary processing. Di sini ada empat proses pengolahan. Yang pertama adalah perengkahan atau cracking. Dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon,
reformasi perubahan struktur, dan isomerisasi adalah perubahan isomer. Langkah yang kedua adalah proses ekstraksi, di mana produk dibersihkan dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga adalah proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Kemudian yang terakhir adalah pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua mungkin ada kontaminasi dari zat-zat pengotor. Nah, di sini dilakukan pembersihan. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara penambahan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau hidrogenasi. Selanjutnya adalah pemaparan tentang fraksi minyak bumi yang dibedakan menjadi beberapa fraksi menurut jumlah atom C dan titik didihnya. Yang pertama adalah fraksi gas dengan jumlah atom C 1 sampai 4 atom C dengan titik didih yang dimiliki minus 160 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan kegunaan pada kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar LPG dan sumber hidrogen. Yang kedua adalah fraksi petroleum ether dengan jumlah atom C 5 sampai 6 atom C, kemudian titik didih 30 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius. Kegunaan pada kehidupan sehari-hari sebagai pelarut, dan binatu kimia atau dry cleaning. Fraksi ketiga adalah bensin atau gasolin dengan jumlah atom C sebanyak 5 sampai 12 atom C dengan titik didih 70 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius. Kegunaan pada kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian fraksi keempat adalah nafta atau bensin berat. Jumlah atom C pada fraksi nafta ini sebanyak 6 sampai 12 atom C dan dengan titik didih sebesar 140 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Kegunaan pada kehidupan sehari-hari sebagai bahan kimia, pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, obat, cat, serat sintetis, dan kosmetik. Kemudian fraksi kelima. Pada fraksi kelima yaitu fraksi minyak tanah atau kerosin. Pada fraksi ini memiliki jumlah atom C sebanyak 9 sampai 14 atom C dengan rentang titik didih sebesar 180 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Dalam kehidupan sehari-hari, minyak tanah atau kerosin ini digunakan sebagai bahan bakar kompor minyak. Selanjutnya adalah fraksi aftur, memiliki jumlah atom C sebanyak 8 sampai 16 atom C dengan rentang titik didih sebesar 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius dengan kegunaan sebagai bahan bakar mesin pesawat terbang. Kemudian pada fraksi solar dan minyak mempunyai jumlah atom C sebanyak 12 sampai 18 atom C dengan titik didih sebesar 270 sampai 350 derajat Celcius dengan kegunaan di kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar diesel dan digunakan pada industri-industri. Selanjutnya adalah fraksi pelumas atau oli dengan jumlah atom C sebanyak 18 sampai 22 atom C dengan titik didih yang dimilikinya 350 derajat Celcius ke atas dengan kegunaan sebagai pelumas. Kemudian fraksi parafin, lilin atau malam dengan jumlah atom C sebesar 20 atom C sampai 30 atom C dengan titik didih sebesar 350 derajat Celcius ke atas dengan kegunaan pada kehidupan sehari-hari sebagai lilin batik, korek api, pelapis kertas bungkus, dan semir sepatu. Kemudian fraksi yang terakhir adalah fraksi aspal dengan jumlah atom C sebanyak 25 atom C ke atas dengan memiliki titik didih 350 ke atas dengan kegunaan di kehidupan sehari-hari sebagai
pengaspalan jalan dan atap bangunan. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dalil yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Dalil yang pertama yaitu surah Al-A'la ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu husa'an ahwa. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan, yang menentukan kadar dan memberikan petunjuk, dan menumbuhkan rumputan, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Dalil yang kedua yaitu surah An-Naziyat ayat 31 yang berbunyi Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dipancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Shadaqallahul azim. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah telah menumbuhkan rumputan dan hewan-hewan yang bisa menghasilkan minyak ketika mereka mati, dan kemudian diolah menggunakan salah satu prinsip koligatif larutan, yaitu distalasi minyak bumi yang sangat berguna bagi kehidupan manusia saat ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dari materi yang dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sifat koligatif sangatlah penting untuk kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu proses yang diterapkan menggunakan sifat koligatif, yaitu distalasi minyak bumi. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah telah menumbuhkan rumputan dan hewan-hewan yang bisa menghasilkan minyak ketika mereka mati, dan kemudian diolah menggunakan salah satu prinsip koligatif larutan, yaitu distalasi minyak bumi, yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Minyak yang baru ditambang merupakan minyak mentah yang memiliki campuran sangat kompleks. Minyak ini perlu diolah terlebih dahulu melalui distillation atau penyulingan bertingkat. Minyak mentah agar dapat digunakan sebagai bahan bakar dan aplikasi lain, perlu diolah di kilang-kilang minyak melalui penyulingan bertingkat dengan teknik fraksionasi. Prinsip dasar dari penyulingan bertingkat adalah perbedaan titik didih. Hidrokarbon dengan titik didih terendah akan terpisah terlebih dahulu, disusul dengan hidrokarbon dengan titik didih yang lebih tinggi. Jadi intinya, hidrokarbon ini terpisah secara bertahap dari campuran minyak mentah. Fraksi yang pertama kali keluar dari penyulingan adalah hidrokarbon dengan massa senyawa terendah, kurang dari 70 satuan massa atom. Fraksi ini dimasukkan ke dalam tabung bertekanan tinggi sehingga berbentuk cair. Fraksi ini dikenal dengan LPG, liquid petroleum gas. Fraksi yang berikutnya adalah hidrokarbon dengan jumlah atom karbon 5-10 pada suhu 40-200 derajat Celcius. Fraksi ini dipakai sebagai bensin untuk kendaraan bermotor. Berikutnya adalah kerosin untuk bahan bakar pesawat dan kompor. Selanjutnya adalah untuk bahan bakar diesel. Kemudian pelumas dan lilin alam. Sisa dari penyulingan adalah aspal berwarna hitam pekat. Untuk memenuhi keperluan tertentu, hidrokarbon dengan rantai panjang bisa dipecah menjadi rantai yang lebih pendek dengan proses perengkahan atau cracking. Kebalikannya, hidrokarbon rantai pendek dapat digabungkan untuk menjadi rantai lebih panjang dengan proses reforming. Untuk meningkatkan fraksi bensin, hidrokarbon dengan rantai panjang seperti kerosin C12H26 bisa direngkahkan menjadi fragmen yang lebih pendek, heksana dan heksena, dengan proses perengkahan termal. Proses ini dilakukan pada suhu 500 derajat Celcius dan tekanan 25 atm. Keberadaan heksena dapat meningkatkan bilangan oktan sampai sebesar 10 satuan.
Akan tetapi, produk dari perengkahan ini kurang stabil. Karena ini, teknik perengkahan termal ini sekarang diganti dengan perengkahan katalitik yang menggunakan katalis pada suhu dan tekanan tinggi. Pada perengkahan katalitik, alkana dengan rantai panjang direaksikan dengan campuran silikon SiO2 dan alumina Al2O3 ditambah gas hidrogen dan katalis tertentu. Kebalikan dari perengkahan adalah reforming, di mana hidrokarbon yang kecil digabungkan untuk menjadi hidrokarbon yang lebih besar. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produk bensin. Misalnya, butana dan propana bisa direaksikan untuk menghasilkan heptana.